Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Fajar. Saya berasal dari UT Jakarta dan saya belajar di Prodi Sistem Informasi. Dan nomor induk mahasiswa saya adalah 055615612. Dan pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara memecahkan kasus menggunakan diagram ERD. Baik, jadi ini adalah kasus yang bisa kita pecahkan menggunakan entity relationship diagram. Oke, di sini untuk kasusnya adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, jadi di sini langkah awalnya kita adalah menentukan entity-entity yang akan kita buat di IRD-nya. Nah, di sini untuk entity-entity-nya yaitu sudah saya dapatkan yaitu mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke software graph editor-nya. Oke, sekarang kita coba input untuk semua entity-entity-nya. Itu di sini kita drag dari sini. Nah, untuk entity pertama adalah mahasiswa. Oke, mahasiswa. Dan kita masukkan lagi untuk entity kedua. Untuk entity kedua adalah mata kuliah. Dan sekarang kita masukkan entity yang ketiga. Entity ketiga adalah dosen. Oke, sekarang langkah kedua kita harus menentukan atribut-atribut dari ketiga entity ini. Nah, satu entity itu biasanya punya banyak atribut, tapi tidak wajib untuk semuanya dimasukkan. Oke, untuk mahasiswa kita misalnya ambil atributnya adalah nomor induk mahasiswa dan juga nama mahasiswanya. Oke, sekarang kita tarik untuk atribut, kita drag. Nah, di sini untuk atribut pertama adalah NIM. Oke, dan kita tarik lagi untuk atribut keduanya. Untuk atribut kedua kita bisa menggunakan nama mahasiswa. Oke, ini kecilan. Oke, seperti ini ya. Terus kita di sini kasih garis atau relasi dari entity ke atribut. Oke, sekarang kita cari untuk atribut untuk entity mata kuliah. Nah, untuk atribut dari mata kuliah, kita bisa ambil misalnya adalah nama mata kuliah dan juga kode mata kuliahnya. Oke, kita tarik di sini untuk atributnya. Di sini adalah kode MK. Kita disingkat aja biar nggak terlalu besar. Dan tarik lagi atribut kedua. Di sini adalah nama MK. Oke, kasih garis. Oke, dan sekarang untuk entity yang ketiga yaitu dosen. Dosen kita bisa ambil atributnya itu nomor induk dosen dan juga nama dosennya. Oke, kita buat di sini. Di sini nama dosen, nama dosen. Terus yang di bawah sini itu nomor induk dosen. Kita singkat NID aja seperti ini. Dan selanjutnya kita kasih garis. Oke, seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita tentukan apa relasi di antara ketiga entity ini. Nah, misalnya antara mahasiswa dan mata kuliah itu relasinya adalah mahasiswa itu meregistrasi mata kuliah. Jadi di sini kita kasih relasinya tengah-tengah sini. Biar pas di tengah. Coba biar lebih rapi.
Oke, di sini relationship-nya kita taruh di tengah aja, seperti ini. Relationship-nya antara mahasiswa dan mata kuliah adalah kita meregistrasi ya. Meregistrasi. Nah, seperti ini. Terus untuk antara mata kuliah dan dosen, relasinya adalah mata kuliah ini diajarkan oleh dosen ke mahasiswa. Jadi di sini untuk relasinya kita bisa simpulkan adalah mengajar atau diajarkan. Kalau dibaca dari kanan itu diajarkan ya, kalau dibaca dari kiri itu mengajar. Jadi kita akan coba mengajar aja. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba kasih garis relasinya antara semua entity. Oke, jika sudah sampai sini, sekarang kita akan memberikan garis atau relasinya, menghubungkan relasi antara entity ini. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan yang namanya itu kardinalitas. Nah, kita akan menentukan nih, seperti apa untuk derajat kardinalitasnya. Misalnya mahasiswa dengan mata kuliah itu kardinalitasnya adalah many to many atau banyak ke banyak. Yang bisa kita baca seperti ini. Banyak mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak mata kuliah dengan minimal 1 mata kuliah. Oke, sekarang kita coba kasih untuk garisnya. Misalnya seperti ini. Oke, terus dari meregistrasi ke mata kuliah gitu kita kasih garis ini. Oke, jadi ini dibacanya adalah banyak mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Nah, banyak mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak mata kuliah dan minimalnya adalah 1. Oke, sekarang kita dari mata kuliah ke dosen. Nah, kita mungkin bisa simpulkan untuk kardinalitasnya adalah banyak mata kuliah bisa diajarkan oleh satu dosen, tapi satu dosen hanya bisa mengajar 1 mata kuliah. Dan untuk garis kardinalitasnya kita bisa ambil yang ini dari mata kuliah ke mengajar, terus dari dosen ke mata kuliah itu kita pakai garis yang ini. Oke, kira-kira seperti ini setelah melakukan atau menentukan derajat kardinalitasnya. Dalam ERD jika terdapat hubungan atau relasi many to many seperti antara mahasiswa dan mata kuliah ini, biasanya akan dilakukan KRS atau himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Di sini kita akan membuat 1 entity tambahan untuk memecah many to many antara mahasiswa dan juga mata kuliah. Oke, sekarang kita coba tarik 1 entity lagi. Kita coba taruh misalnya di mana nih? Di sini misalnya. Nah, misalnya di sini untuk entitas tambahannya itu yang kira-kira paling masuk akal antara mahasiswa meregistrasi mata kuliah adalah misalnya adalah daftar mata kuliah atau registrasi MK. Oke, seperti ini misalnya. Nah, registrasi MK kita tentukan dulu untuk atributnya. Nah, misalnya atributnya adalah NIM dari mahasiswa dan juga kode mata kuliah dari mata kuliah. Oke, kita tentukan dulu untuk atributnya. NIM dan kode mata kuliah. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan garis. Nah, sekarang di sini kita akan memecah untuk garisnya nih. Jadi kita hapus garisnya. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk relasinya nih antara mahasiswa, registrasi MK, terus mata kuliah. Nah, misalnya ceritanya itu seperti ini. Mahasiswa itu meregistrasi ke sini, registrasi mata kuliah prosesnya. Nah, dari registrasi mata kuliah itu diregistrasi dan di sini mata kuliah. Jadi kira-kira seperti ini.
kita geser ke sini, misalnya. Kita tambahkan relasi lagi. Misalnya diregistrasi. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal membuat kardinalitasnya ya, teman-teman. Nah, kira-kira untuk kardinalitasnya itu seperti ini. Terus dari sini Oke, dan ini hasilnya setelah kita melakukan KRS. Nah, kira-kira jadinya seperti ini nih, kita bisa membacanya. Banyak mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak mata kuliah, tetapi minimal satu. Oke. Dan satu mata kuliah itu bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Satu mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah itu bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Jadi di sini hubungannya itu bukan many to many lagi, tapi one to many nih, antara mahasiswa dan mata kuliah. Oke, sekian saja untuk penjelasan dari tugas membuat ERT ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.